seperti yang sekarang dilakukan. Jadi kira-kira sih sebenarnya itu dokumen kita kasih, mari silahkan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kita akan berikan semuanya. Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita tidak mau juga ada hengki-pengki. Sebelumnya, Komisi BW temani Pemprov DKI ke KPK bawa dokumen Formula E, biar dikira benar gitu? Ditulis oleh Argo Javires. Anggota TGUPP DKI Jakarta Bambang Wijoyanto ditugaskan Anies Baswedan untuk mendampingi Pemprov DKI dalam menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek ambisiusnya Anies Baswedan itu, Formula E ke KPK. Dokumen kita kasih, mari silakan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kita akan berikan semuanya. Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi, kata si Bambang Wijoyanto ini di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Bambang Wijoyanto berharap dokumen yang telah diserahkan ke KPK hari ini dapat menunjukkan bahwa penyelenggaraan Formula E sudah sesuai dengan aturan. Ini dokumen ini, saya ngomong 3 hal yang tadi memperkuat Pak Saiful. 1, yang menerima kita. Tadi sudah minta pimpinan itu adalah teman-teman, diri saya yang lagi dilakukan pemeriksaan. Dan dari dokumen mudah-mudahan semua every single evidence yang kita punya, yang kita berikan kepada KPK. Karena tujuannya yang penting kita mau bikin tradisi baru ya. Tradisi baru bahwa government itu harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses yang harus dilakukan. Jadi kita kasih semua dokumen itu, ujar si Bambang Wijoyanto ini dengan segala pedenya. Selain itu, menurutnya, Pemprov DKI juga sudah menyerahkan dokumen yang dikhususkan untuk pihak penegak hukumnya. Bambang Wijoyanto mengatakan upaya itu juga ditujukan dalam mendukung KPK melakukan pencegahan anti korupsi. Classified yang evidential itu juga kita berikan untuk penegak hukumnya. Dengan begitu sebenarnya kita menginginkan tidak ada lagi gonjang-ganjing mengenai informasi, cuma kita tidak masuk ke dalam pokok perkara biar KPK ya, ujar si Bambang Wijoyanto ini. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, kami ingin mengintegrasikan MCP Monitoring Corruption Perception yang dimiliki oleh Korosubga itu menjadi bagian penting yang bisa diintegrasikan dengan bagian penindakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi best practice bagi pemerintah daerah lain seperti yang sekarang dilakukan, sambungnya. Bambang Wijoyanto bilang bahwa pemberian dokumen ke KPK untuk mendukung pemeriksaan KPK terkait Formula E yang saat ini sedang berlangsung. Bambang Wijoyanto pun memastikan bahwa pihaknya bersikap transparan dalam menyampaikan perencanaan ajang balap mobil listrik itu. Kami siap bekerja sama penuh dalam memberikan informasi-informasi serta melaksanakan penugasan penyelenggaraan Formula E sesuai dengan koridor Good Corporate Governance, Risk and Compliance atau GCGRC sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemprov DKI Jakarta, ujarnya. Proses penyerahan dokumen itu didampingi Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandu Praja selaku 2 pimpinan KPK pada periode 2011 sampai 2015. Tujuannya, Bambang Wijoyanto ini ingin memperlihatkan dukungannya terhadap KPK dalam proses yang tengah dilakukan agar dapat mengeliminasi potensi fraud sebagai bagian dari program pencegahan korupsi secara keseluruhan di lingkup pemerintahan dan BUMD DKI Jakarta. Ini orang bikin diri macam sudah paling benar saja. Padahal KPK di era dia saat menjabat sebagai wakil ketua KPK dulu ngaconya minta ampun. Kurang cerdasnya Anies malah pakai orang ini. Bakal tambah nyungsep kasusnya itu. Dulu saat dia menjabat sebagai wakil ketua KPK, pernah ada kejadian saat Polri menarik sebagian besar penyidik Polri yang bertugas di KPK. Penarikan tersebut sebagai imbas dari perseteruan cicak versus buaya dalam kasus korupsi Irjen Pol Joko Susilo. Imbas dari penarikan penyidik Polri dari KPK, maka hanya tersisa 5 orang penyidik Polri saja yang masih tetap bercokol di KPK. Menurut Wakil Polri saat itu, Komjen Pol Nanan Soekarno, mereka yang masih mau tetap di KPK akan dianggap ilegal oleh institusi Polri. Bambang Wijoyanto saat itu melontarkan wacana bahwa KPK akan mendidik penyidik independen guna memenuhi kebutuhan KPK. Dari situ saja sudah kelihatan ngaconya ini orang bekerja. Apakah boleh KPK membentuk atau mengangkat penyidik secara independen? Tentu saja tidak boleh. Semuanya harus berlandaskan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, bahwa penyidik adalah dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dari PPNS. Karena KPK akan melakukan tugas pokoknya untuk penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang mengacu pada KUHP, maka KPK tidak boleh membentuk penyidik independen. Bahkan dalam undang-undang manapun di Indonesia ini tidak akan pernah ada dan tidak pernah ditemukan istilah yang namanya terminologi penyidik independen. Kalau bukan ngacu, entah istilah apa yang tepat untuk disematkan ke orang ini.
Sekalipun dalam pasal 38 Undang-Undang PTPK saat itu dijelaskan bahwa penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KPK, namun dalam realisasi pelaksanaannya penyidik yang diangkat adalah penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia atau instansi dari mana PPNS itu berasal. Wacana pembentukan penyidik independen oleh KPK justru akan berpotensi terjadinya cacat hukum dalam upaya KPK melakukan penegakan hukum karena tindakan KPK bertentangan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Padahal ini orang yang bernama Bambang Wijoyanto ini adalah mantan pengacara. Masa tidak paham soal beginian? Heran. Sudah begitu sok-sokan ngemeng bahwa dia temani Pemprov DKI bawa dokumen Formula E ke KPK karena ingin transparan soal proyek abal-abal Formula E itu. Ya iyalah, yang namanya kerja di pemerintahan harus transparan. Kalau tidak transparan, siap-siap saja bosnya itu pakai rompi oranye dan masuk bui. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Fatwa MUI cabuli sesama jenis, Anwar Abbas mana suaranya? Ditulis oleh Jaya Wijaya. Anwar Abbas adalah pengamat sosial ekonomi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MUI. Banyak yang menyebut bahwa beliau adalah pengganti Tengku Zulkarnain yang juga sering nyinyir terhadap pemerintah. Tapi penulis merasa Anwar Abbas berada di level yang berbeda, jauh lebih licik dan sangat jauh dari kata lucu. Pertanyaan-pertanyaan beliau cukup halus dan sanggup membodohi orang awam jika tidak hati-hati dalam mengartikannya. Pernyataan-pernyataan beliau cukup halus dan sanggup membodohi orang awam jika tidak hati-hati dalam mengartikannya. Beberapa pernyataannya antara lain, meminta agar hukum dibuat untuk mendidik dan bukan membidik. Hal ini diucapkan saat Habib Rizik diproses oleh kepolisian. Padahal seperti yang kita tahu, kalau sejak kasus Ahok MUI lah yang menggunakan fatwa untuk membidik Ahok. Menganggap Irjen Napoleon sebagai orang yang bertanggung jawab, siap dengan konsekuensi hukum saat melumuri Muhammad Kece dan menganiayanya dengan kotoran manusia. Contoh terakhir adalah saat meminta Densus 88 untuk mengurusi KKB Papua daripada mengurusi kotak amal yang diduga digunakan untuk mendanai biaya operasional teroris. Padahal kita tahu KKB sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris dan diurus langsung oleh TNI. Kurang tegas apa pemerintah? Sementara GAM Aceh malah diberikan hak untuk menjalankan syariat Islam di provinsi tersebut. Namun KKB Papua dianggap sebagai teroris. Tapi hal tersebut masih kurang bagi Anwar Abbas. Pernyataan Anwar Abbas terhadap Densus 88 membuat kita bertanya-tanya, apa yang ada dalam otak Anwar Abbas